Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eunike Evelyn Exair dengan NIM 2022-43017. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul yaitu Memahami Pengelolaan Kelas Secara Efektif. Poin yang pertama adalah fenomena manajemen kelas. Kelas yang besar berpotensi akan selalu menimbulkan kekacauan karena kelas bersifat kompleks dan berpotensi menimbulkan masalah. Ya, jadi teman-teman, kelas yang besar cenderung menimbulkan kekacauan karena dengan jumlah siswa yang banyak dan harus diatur dan selalu diawasi oleh guru. Dengan jumlah siswa yang banyak menyebabkan kesulitan dalam perhatian dan meningkatkan gangguan serta mengurangi efektivitas pengajaran yang secara berlangsung. Ya, yang berikut adalah kondisi kelas. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, ruang kelas bersifat multidimensional, banyak aktivitas mulai dari akademis sampai sosial, di mana guru harus terus memantau perkembangan anak. Siswa mempunyai kebutuhan individual yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah aktivitas yang terjadi bersamaan, dan yang ketiga hal-hal terjadi dengan cepat. Banyak kejadian yang terjadi secara cepat dan membutuhkan respon yang baik. Yang keempat adalah peristiwa seringkali tidak diprediksi, dan yang kelima hanya ada sedikit privasi. Ya teman-teman, dari kelima hal ini kita sebagai guru harus memiliki keterampilan dalam memanajemen kelas agar lebih efektif, serta memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi dengan memahami setiap kebutuhan individu dari peserta didik kita. Ya, di sini ada juga langkah awal mengelola kelas yang besar, di mana memulai awal yang baik. Kunci untuk mengelola kompleksitas adalah menggunakan hari pertama dalam minggu pertama, di mana kita menggunakan waktu itu untuk mengkomunikasikan peraturan dan prosedur kepada siswa-siswa di kelas dan mendapatkan kerjasama dari mereka untuk mematuhinya. Ya, selain itu kita membuat para siswa untuk terlibat secara efektif dalam semua aktivitas belajar, di mana hal ini juga dapat membantu pengembangan lingkungan yang positif, menekankan pembelajaran dan suasana kelas yang positif. Di dalam psikologi pendidikan, hal paling penting adalah mengembangkan dan mempertahankan lingkungan kelas yang positif yang mendukung kegiatan pembelajaran. Hal ini melibatkan penggunaan strategi yang preventif dan yang proaktif. Yang berikut adalah tujuan manajemen kelas yang efektif, yang dimana membantu siswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan lebih sedikit waktu untuk aktivitas yang tidak mengarah pada tujuan. Memanajemen waktu yang baik akan membantu Anda memaksimalkan waktu pembelajaran dengan waktu belajar dari peserta didik kita. Ya, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Weinstein di dalam Sandrock 2009, ia mengemukakan bahwa jam belajar tidak sesuai. Jam belajar lebih sedikit dari yang dijadwalkan. Ya, dengan mencegah siswa mengembangkan masalah akademis dan emosional kelas yang dikelola dengan baik, tidak hanya membantu perkembangan pembelajaran, tetapi juga mencegah berkembangnya masalah akademis dan emosional. Kelas yang dikelola dengan baik membuat siswa tetap sibuk dengan tugas yang menantang, melakukan aktivitas yang membuat siswa terpikat dan termotivasi untuk belajar. Hal lain adalah menetapkan aturan yang jelas dan diterima oleh peserta didik. Sebaliknya, pada kelas yang dikelola dengan buruk, kecenderungan masalah akademik dan emosional akan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan siswa untuk termotivasi secara akademis, siswa yang malu menjadi penyendiri, dan yang mengganggu menjadi lebih jahat. Di sini ada prinsip penyusunan kelas. Ya, yang dimana mengurangi hambatan di area macet. Yang dimaksud dengan area ini adalah meliputi area kerja kelompok, meja siswa, meja guru, rautan, rak buku, dan ruang komputer serta ruang penyimpanan. Dengan sebisa mungkin, pisahkanlah area ini satu sama lain dan pastikan area tersebut mudah didatangi oleh peserta didik maupun guru. Ya, kita memastikan bahwa kita sebagai guru dapat melihat semua peserta didik dengan mudah. Tugas manajemen yang penting adalah memantau siswa dengan seksama. Untuk melakukan hal tersebut, kita sebagai guru harus mampu melihat semua siswa pada setiap waktu. Pastikan bahwa barisan yang kosong di antara meja siswa dan
semua area kerja siswa, berdirilah di tempat yang berbeda dengan ruangan untuk mencari tempat yang tak terhalangi. Yang berikut adalah membuat materi pengajaran yang sering digunakan dan persediaan siswa menjadi mudah untuk diakses. Hal ini meminimalisasi waktu persiapan dan pembersihan. Begitu pula dengan kemunduran dan istirahat di dalam alur aktivitas. Ya, kita memastikan bahwa setiap siswa kita bisa dengan mudah mengobservasi presentasi di seluruh kelas. Tetapkanlah di mana bahwa kita sebagai guru dan siswa akan mengambil tempat ketika presentasi seluruh kelas terjadi. Untuk melakukan aktivitas ini, siswa seharusnya tidak perlu memindahkan kursi atau menoleh ke belakang atau ke samping untuk mencari tahu seberapa baik siswa kita bisa melihat dari tempat duduk mereka. Duduklah di kursi mereka di bagian-bagian yang berbeda dari ruangan tersebut. Di sini ada beberapa gaya penyusunan kelas. Yang paling pertama itu adalah gaya auditorium, di mana gaya auditorium ini adalah gaya susunan ruang kelas di mana semua siswa duduk menghadap kepada guru. Yang berikut adalah gaya berhadap-hadapan, di mana gaya ini merupakan gaya susunan ruang kelas di mana siswa duduk saling berhadap-hadapan. Yang ketiga adalah gaya seminar, gaya susunan ruang kelas di mana siswa ada dalam jumlah yang besar, di mana jumlah itu 10 atau lebih, duduk dalam susunan sirkuler berbentuk 4 persegi atau berbentuk huruf U. Dan yang keempat ini adalah gaya offset, di mana gaya offset ini adalah gaya susunan ruang kelas di mana siswa dalam jumlah kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang duduk di meja tetap tidak duduk berseberangan secara langsung antara satu dengan yang lain. Yang kelima adalah gaya kelompok. Gaya susunan ruang kelas ini di mana siswa di dalam jumlah yang kecil terdiri dari 4 sampai 8 orang bekerja dalam kelompok kecil yang saling berdekatan. Ya teman-teman, dari masing-masing gaya susunan kelas ini ada juga kelebihan dan kekurangan, disesuaikan dengan jenis pembelajaran yang dilakukan. Kemudian gaya susunan dipilih harus dipertimbangkan tujuan pembelajaran dan jumlah siswa serta hubungan interaksi antara guru dan siswa. Ya, di sini ada beberapa gaya manajemen kelas. Yang paling pertama adalah gaya manajemen kelas yang demokratis. Gaya mendorong siswa untuk menjadi pelaku dan pemikir yang mandiri, tetapi masih memberikan pemantauan yang efektif. Guru yang demokratis melibatkan siswa dalam banyak aktivitas verbal dan memperlihatkan sikap yang perhatian kepada siswa, namun masih ditentukan dengan batas-batas. Yang berikut adalah gaya manajemen kelas otoriter, di mana gaya yang bersifat membatasi dan menghukum dengan fokus pada mempertahankan susunan di dalam kelas daripada pengajaran atau pembelajaran. Dan yang ketiga adalah gaya manajemen kelas permisif, yang dimana gaya memungkinkan siswa untuk memiliki banyak kebebasan tetapi memberi mereka sedikit dukungan untuk mengembangkan keterampilan pembelajaran atau mengatur perilaku mereka. Ya teman-teman, gaya demokratis ini mengutamakan kebebasan, partisipasi, dan keterlibatan siswa di dalam mengambil keputusan, tetapi harus menetapkan batas dan aturan agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. Yang berikut adalah gaya otoriter, di mana gaya ini selalu berfokus kepada ketertiban dengan penegakan aturan yang ketat dan ruang kelas dengan kebebasan atau diskusi. Ya teman-teman, di sini adalah gaya permisif yang ketiga, lebih menekankan kepada siswa, tetapi harus dikontrol oleh kita sebagai guru di dalam pengelolaan perilaku dan pengembangan keterampilan belajar dari siswa-siswa kita. Ya teman-teman, di sini ada strategi umum meningkatkan lingkungan yang positif, di mana yang paling pertama adalah menciptakan, mengajarkan, dan menegakkan aturan dan prosedur. Dan yang kedua, membuat siswa bekerja sama. Dan yang ketiga, memberikan penguatan untuk perilaku yang pantas. Dan yang keempat, menjadi komunikator yang baik. Dan yang kelima adalah keterampilan mendengarkan. Dan yang keenam adalah komunikasi nonverbal. Ya teman-teman, pada poin-poin ini selalu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, produktif, dan positif dengan aturan yang jelas dan tegas, komunikasi yang baik antara guru dan siswa,
Jadi kita sebagai guru harus mengelola kelas dengan lebih efektif, membangun hubungan yang baik dengan siswa, dan mendukung di dalam mencapai prestasi-prestasi mereka yang baik.